Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Fikri dengan NIM 25MJ037, Program Studi Manajemen Universitas Teknologi Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus, yaitu adalah orientasi pada karyawan baru, penilaian kinerja pada karyawan, hingga gaya motif kepemimpinan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Yang pertama adalah studi kasus mengenai orientasi pada karyawan baru. Sebuah perusahaan mengalami perkembangan pesat dan baru saja merekrut 10 karyawan yang langsung ditempatkan pada berbagai divisi. Karena tingginya kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan langsung menempatkan pada unit kerja masing-masing tanpa memberikan program orientasi yang memadai. Nah, setelah 3 bulan, manajemen menemukan berbagai masalah seperti tingginya tingkat kesalahan kerja, rendahnya produktivitas, sulitnya beradaptasi dengan perusahaan, dan meningkatnya tingkat turnover karyawan baru. Nah, dapat kita lihat dari perusahaan tersebut, yang dimana perusahaan tersebut tidak menerapkan program orientasi yang memadai terhadap karyawan. Hal tersebut bisa berdampak terhadap perusahaan, yang dimana dampaknya tersebut adalah tingginya tingkat kesalahan kerja, rendahnya produktivitas terhadap karyawan, sulitnya beradaptasi dengan budaya yang ada dalam perusahaan tersebut, dan tingginya tingkat turnover karyawan baru. Dalam kasus tersebut bisa kita lihat dari sisi pentingnya orientasi pada karyawan, agar karyawan dapat memahami tugas yang diberikan oleh atasan, memahami aturan yang telah ada dalam perusahaan tersebut, dan beradaptasi dengan budaya yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya orientasi ini, karyawan dapat bekerja lebih cepat, mengurangi risiko kesalahan kerja, dan beradaptasi dengan budaya yang ada dalam perusahaan ini. Maka dari itu, orientasi ini sangat penting bagi karyawan agar produktivitas kerja lebih meningkat. Nah, jika saya adalah seorang pemimpin yang terdapat dalam perusahaan tersebut, saya akan menerapkan program orientasi. Yang pertama itu adalah pengenalan perusahaan, visi, misi, dan aturan kerja. Yang kedua adalah menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh atasan sesuai dengan jabatan divisinya. Yang ketiga adalah pelatihan penggunaan sistem dan prosedur kerja. Yang keempat itu adalah pendampingan yang didampingi oleh karyawan senior. Dan yang terakhir adalah, atau yang kelima, mengevaluasi hasil pemahaman karyawan baru, apakah karyawan tersebut memahami aturan, tugas, dan budaya yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya program orientasi tersebut, karyawan dapat bekerja dengan lebih efektif dan cepat beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Oleh karena itu, orientasi itu sangat penting bagi perusahaan agar karyawan dapat memahami tugas yang telah diberikan oleh atasan, memahami aturan yang telah diterapkan oleh perusahaan, dan beradaptasi dengan budaya yang ada dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah penilaian kinerja karyawan. Nah, dalam penilaian ini kita akan menilai karyawan yang bernama Ahmad Tarawan, Departemen Marketing, pada tanggal hari Senin 15 Juni 2026 yang dinilai oleh Fauzul Fikri. Nah, dalam penilaian ini terdapat beberapa unsur untuk dinilai. Yang pertama itu adalah kejujuran.
yang dimana kejujuran ini sangat diperlukan dalam perusahaan untuk dapat mempercayai karyawan. Nah, Ahmad Tarawan ini mendapatkan nilai baik atau 4 dalam penilaian kali ini. Terus yang kedua adalah disiplin, mendapatkan nilai 5 atau sangat baik. Yang ketiga adalah kinerja, mendapatkan nilai sangat baik atau 5. Dan yang keempat adalah bertanggung jawab, mendapatkan nilai baik. Yang kelima adalah efektivitas kerja, mendapatkan nilai 3 atau sedang. Dan yang keenam adalah efisiensi kerja, mendapatkan 4 nilai atau baik. Jadi total keseluruhan nilai yang terdapat dalam penilaian kinerja karyawan oleh Ahmad Tarawan tersebut terdapat 21 nilai. Alasan saya memilih 6 unsur tersebut antara lain adalah 1. Kejujuran, karena karyawan harus dapat dipercaya. Yang kedua adalah disiplin, agar karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Yang ketiga adalah kinerja, untuk menunjukkan hasil kerja yang tercapai. Yang keempat adalah bertanggung jawab, untuk menunjukkan keseriusannya dalam bekerja. Yang kelima, efektivitas kerja, yaitu untuk menunjukkan hasil pekerjaan yang mencapai target. Yang keenam adalah efisiensi, yang dimana penggunaan waktu yang dapat digunakan sebaik mungkin dan biaya yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah penilaian dengan menggunakan metode checklist. Nama karyawan Tarawan, Departemen Marketing, pada hari tanggal Senin 22 Juni 2026. Nama penilai adalah Fauzul Fikri. Ada beberapa kolom yang terdapat dalam metode checklist ini, yaitu adalah bobot, uraian, pelaksanaan, sesuai atau tidak sesuai. Nah, yang pertama itu adalah uraian, bersedia memasarkan produk lebih luas dengan bobot 9,2. Yang kedua adalah pegawai menjalankan strategi dari atasan dengan bobot 8,8. Yang ketiga menjaga kenyamanan pelanggan dengan bobot 8,5. Yang keempat bersedia bekerja sama dengan rekan kerja dengan bobot 7,9. Yang kelima mengontrol kegiatan promosi dengan bobot 4,5. Dan yang keenam adalah mengikuti tes di lapangan dengan bobot 4,9. Yang dimana bobot di atas 5 itu sudah sesuai dengan nilai, sedangkan bobot yang di bawah 5 itu tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas yang telah diberikan. Karyawan selanjutnya nama Yusron Yazid, Departemen Human Resource atau admin, pada hari tanggal Senin 22 Juni 2026. Nama penilai Fauzul Fikri. Uraian pertama, menjaga kerahasiaan data karyawan dengan bobot 9,5. Yang kedua, mengelola absensi dan administrasi karyawan dengan baik dan bobot 8,9. Yang ketiga, menyusun laporan human resource atau admin tepat waktu dengan bobot 8,2. Memberikan pelayanan administrasi kepada karyawan dengan bobot 7,6. Mengarsipkan dokumen sesuai SOP dan bobot 5,1. Memperbarui database karyawan secara berkala dengan bobot 4,2. Selanjutnya itu adalah penilaian dengan menggunakan metode Critical Incident Technique, CIT. Adalah metode penilaian kinerja atau analisis perilaku yang mencatat kejadian nyata yang sangat baik atau yang sangat buruk di tempat kerja. Nama karyawan Ahmad Tarawan, Departemen Marketing, pada hari tanggal Senin 22 Juni 2026. Nama penilai Fauzul Fikri. Yang pertama, promosi dan pemasaran. Pada tanggal 5 bulan 6 2026,
berhasil meningkatkan penjualan melalui media sosial. Namun pada tanggal 12 bulan 6 2026 terlambat mengunggah konten promosi. Yang kedua adalah analisis pasar. Pada tanggal 15 bulan 6 2026 memberikan ide promosi kreatif berdasarkan kebutuhan pasar. Namun pada tanggal 19 bulan 6 2026 kurang melakukan observasi pasar sehingga target penjualan tidak tercapai. Yang ketiga adalah hubungan pelanggan. Pada tanggal 20 bulan 6 2026 menangani keluhan pelanggan dengan cepat. Namun pada selanjutnya karyawan tidak melakukan perilaku yang negatif. Karyawan selanjutnya adalah bernama Yusuf Nazid, Departemen Human Resource atau admin. Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026, nama penilai adalah Fauzil Fikri. Kegiatan pertama adalah rekrutmen karyawan. Pada tanggal 5 bulan 6 2026 berhasil menyeleksi kandidat sesuai kualifikasi dan menyelesaikan proses rekrutmen tepat waktu. Namun pada tanggal 8 bulan 6 2026 terlambat mengirim undangan wawancara kepada pelamar. Kegiatan yang kedua adalah pengelolaan administrasi karyawan. Pada tanggal 12 bulan 6 2026 menyusun dan mengarsipkan dokumen karyawan dengan rapi dan lengkap. Terus pada tanggal 16 bulan 6 2026 kurang teliti saat memperbarui data karyawan sehingga terjadi kesalahan input. Kegiatan yang ketiga adalah pengelolaan absensi dan cuti. Pada tanggal 20 bulan 6 2026 memproses absensi dan pengajuan cuti dengan cepat sesuai SOP. Namun pada tanggal 21 bulan 6 2026 terlambat menyelesaikan rekap absensi. Selanjutnya adalah studi kasus tentang pengembangan kompetensi karyawan di PT ABC. Permasalahan utama yang terjadi di PT ABC adalah penurunan produktivitas. Hal ini disebabkan karena beberapa karyawan masih kurang menguasai teknologi kerja baru, kurang mampu beradaptasi dengan perubahan sistem, serta kemampuan komunikasi dan kerja sama tim yang belum optimal. Selain itu, sebagian karyawan juga merasa bahwa program pelatihan hanya akan menambah beban pekerjaan mereka. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan dapat menerapkan beberapa program pengembangan karyawan. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan teknis, yaitu agar karyawan mampu menguasai teknologi yang digunakan dalam pekerjaan. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan teoretis, sehingga karyawan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan lebih baik. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan konseptual, yaitu kemampuan dalam menyusun perencanaan dan strategi untuk meningkatkan kemampuan serta menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, ketiga kemampuan tersebut memiliki peran yang berbeda. Kemampuan teknis membantu karyawan memahami bagaimana pekerjaan dilakukan. Kemampuan teoritis membantu karyawan memahami prinsip-prinsip dalam pekerjaannya. Sedangkan kemampuan konseptual membantu karyawan dalam membuat perencanaan dan strategi kerja yang lebih baik. Keberhasilan program pengembangan dapat diukur dengan melihat perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Misalnya, karyawan yang sebelumnya belum menguasai Microsoft Excel setelah mengikuti program pengembangan menjadi mampu menggunakannya dengan baik sehingga pekerjaannya menjadi lebih efektif. Kesimpulannya, pengembangan karyawan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung peningkatan produktivitas perusahaan.
Selanjutnya adalah studi kasus mengenai sistem kompensasi di PT ABC. PT ABC adalah perusahaan manufaktur dengan 50 karyawan. Permasalahan utamanya adalah perusahaan tidak menaikkan gaji selama 3 tahun, meskipun biaya hidup meningkat. Selain itu, bonus tahunan hanya diberikan kepada bagian pemasaran, sementara divisi produksi, administrasi, dan gudang tidak mendapatkan bonus, meskipun mereka juga berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan. Akibat kebijakan tersebut, karyawan merasa sistem kompensasi tidak adil. Ketidakpuasan ini disebabkan oleh gaji yang tidak disesuaikan dengan kondisi ekonomi, pembagian bonus yang tidak merata, serta kurangnya penghargaan terhadap kontribusi seluruh divisi. Dampaknya cukup serius bagi karyawan, yang dimana dampaknya itu adalah motivasi kerja menurun, produktivitas berkurang, tingkat absensi meningkat, dan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi memilih untuk mengundurkan diri untuk bekerja di perusahaan lain yang menawarkan kompensasi yang lebih baik. Jika saya menjadi manajer human resource, saya akan mengusulkan 3 strategi. Pertama, melakukan penyesuaian gaji secara berkala sesuai biaya hidup dan kondisi perusahaan. Yang kedua, menerapkan sistem bonus berbasis kinerja yang berlaku untuk seluruh divisi, bukan hanya pemasaran. Ketiga, membuat sistem kompensasi yang transparan sehingga setiap karyawan memahami dasar pemberian gaji dan bonus. Kesimpulannya itu adalah sistem kompensasi yang adil tidak hanya meningkatkan kepuasan karyawan, tetapi juga menjaga motivasi, produktivitas, serta membantu perusahaan mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. Selanjutnya itu, saya akan menjelaskan mengenai 3 motif gaya kepemimpinan, yaitu demokratis, otoriter, dan laissez-faire. Gaya kepemimpinan yang paling saya sukai adalah gaya demokratis. Alasannya itu, gaya ini memberikan kesempatan kepada seluruh anggota organisasi atau perusahaan untuk menyampaikan saran, masukan, dan pendapat. Dengan begitu, setiap anggota merasa dihargai sehingga dapat lebih berinovasi, berkreativitas, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Namun penerapannya tetap bergantung pada situasi yang dihadapi. Namun sebaliknya, gaya kepemimpinan yang paling tidak saya sukai adalah gaya otoriter. Menurut saya, gaya ini terlalu ketat dalam pengambilan keputusan, karena pemimpin lebih banyak menentukan keputusan sendiri dan memberikan sedikit kesempatan kepada anggota untuk memberikan masukannya. Akibatnya, anggota dapat merasa kurang termotivasi serta kurang memiliki ruang untuk berinovasi dan berkreativitas. Meskipun demikian, penerapannya juga tetap bergantung pada situasi. Selanjutnya itu adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Adalah gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan dan kepercayaan yang besar kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Dalam gaya ini, pemimpin tidak terlalu banyak mengawasi atau mencampuri proses kerja, tetapi tetap memberikan arahan umum, tujuan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu adalah penerapan ketiga motif gaya kepemimpinan yang dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Yang pertama adalah contoh gaya demokratis, yaitu ketika seorang ketua kelas yang ingin membuat baju persatuan kelas, ketua kelas mengajak seluruh anggota berdiskusi untuk menentukan warna baju yang paling sesuai. Yang kedua adalah contoh gaya otoriter, yaitu ketika seorang presiden menghadapi situasi negaranya yang tiba-tiba diserang oleh negara lain dalam kondisi darurat seperti itu, presiden harus mengambil keputusan dengan cepat tanpa menunggu masukan dari banyak pihak.
Nah, yang terakhir adalah contoh gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu ketika seorang manajer yang memberikan tugas kepada bawahannya dengan tanggung jawab penuh dan memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk menyelesaikan pekerjaannya tanpa campur tangan yang berlebihan dari atasan. Jadi, menurut saya tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu paling baik. Setiap gaya memiliki kelebihan dan dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya itu adalah studi kasus mengenai perusahaan pariwisata yang mengalami penurunan jumlah wisatawan akibat dari krisis ekonomi global. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan perusahaan menurun sehingga manajemen harus memilih antara mengurangi gaji seluruh karyawan sebesar 15% atau melakukan PHK terhadap 20% karyawan. Jika saya menjadi direktur SDM, saya akan memilih untuk mengurangi gaji seluruh karyawan sebesar 15%. Alasannya, keputusan ini dapat mengurangi terjadinya pengangguran karena seluruh karyawan tetap memiliki pekerjaan. Selain itu, dari sisi perusahaan, langkah ini lebih efektif dan efisien untuk mengendalikan biaya tanpa harus kehilangan tenaga kerja. Namun, setiap alternatif tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada alternatif pertama, yaitu mengurangi gaji karyawan sebesar 15%, kelebihannya adalah tidak mengurangi tenaga kerja, karyawan tidak kehilangan pekerjaan, dan angka pengangguran dapat ditekan. Namun kekurangannya adalah pendapatan karyawan berkurang, sehingga kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup juga menurun. Sedangkan pada alternatif kedua, yaitu PHK terhadap 20% karyawan, kelebihannya adalah karyawan yang tetap bekerja masih menerima gaji penuh, dan perusahaan dapat melakukan penghematan biaya yang lebih besar. Namun kekurangannya adalah perusahaan kehilangan tenaga kerja, moral masyarakat dapat menurun, dan reputasi perusahaan juga dapat menjadi kurang baik. Agar keputusan tersebut adil, proses pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai aturan hukum, mempertimbangkan kinerja karyawan, melibatkan diskusi dan masukan dari karyawan, serta menyampaikan kondisi keuangan perusahaan secara terbuka agar seluruh karyawan memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Setelah keputusan diambil, motivasi dan produktivitas karyawan perlu tetap dijaga dengan memberikan kompensasi yang sesuai, memberikan dukungan dan penghargaan kepada karyawan, serta membangun komunikasi yang baik antara manajemen dan seluruh karyawan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah MSDM yang baik memerlukan program orientasi, penilaian kinerja terhadap karyawan, pengembangan kompetensi, kompensasi yang adil, dan kepemimpinan yang tepat agar karyawan mampu bekerja secara optimal, termotivasi, produktif, serta mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.